Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, saya absen satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Bunda Mami. Allah. Ibu Habibah, Pak Daryono, Bu Sari, Bu Tuti, Bu Dian. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, teman-teman. Pak Wayan baru muncul nih. Yang baru jalan-jalan cari ilmu di Surabaya. Gimana kabarnya Pak Teh Cici? Selamat Assalamualaikum. pagi, Bu Yanti. Ini masih ODW sembuh ini Bu Yanti. Iya, iya Pak Wayan. Alhamdulillah baik dan selalu. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Topik kita malam hari ini sama kemarin itu menurut saya bagus banget ya dan saya udah mempraktekannya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin istilahnya tuh sekarang teman-teman berada dalam satu lingkaran dalam satu pola. Mungkin teman-teman berada di dalam lingkaran hutang misalkan, atau mungkin teman-teman berada di sebuah lingkaran di mana pola berulang. Nah, ini adalah Giver ini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan untuk memutus pola. Ya, teman-teman simak hukum-hukum Go Giver eh, mulai dari intronya ya. Dari intro itu penting juga ya, teman-teman simak dulu yang intro. Saya cerita tentang teman guru saya yang di Amerika sana, orang Indonesia yang di Amerika, kemudian beliau seorang imigran gelap, bagaimana dia yang tadinya nggak ada peluang, kemudian memiliki peluang dan akhirnya bisa menjadi manajer sebuah restoran tanpa surat resmi. Nah, itu ya teman-teman. Itu teman-teman simak dulu. Terus kemudian kita juga ada hukum-hukum giver ya. Ada hukum-hukum memberi. Ada 5 hukum. Kemarin kita bahas 3 hukumnya. Hukumnya ini ya teman-teman. Kalau mau beli boleh nanti ini. Tapi sebenarnya kalau yang di dalam buku ini tidak begitu lengkap. Malah kayak semacam cerita aja sih. Lebih lengkap yang saya bagikan. Insya Allah seperti itu. Jadi lebih kayak hukum nilai itu gimana eh, itu kita lebih membedahnya. Hukum nilai, hukum kompensasi, hukum pengaruh, hukum autentitas, kemudian hukum kemampuan untuk menerima. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum kita mulai untuk 2 hukum yang terakhir dan penutup, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, teman-teman. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Malam hari ini diberikan kebaikan untuk belajar bersama-sama. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Allah.
Alhamdulillah, alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Malam hari ini masih diberikan nafas yang baik. Nafas tanpa alat bantu, tanpa perlu tersengal-sengal. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alamin yang setiap harinya bertambah baik, bertambah baik, dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Teman-teman, tadi belum uji coba share screen. Go-giver rahasia mendatangkan banyak uang. Sebenarnya bukan hanya uang ya, teman-teman ya, tetapi peluang, terus kemudian juga berbagai hal lah ya. Sebuah cerita tentang ide bisnis yang penuh kekuatan. Go Giver. Teman-teman ulang lagi sendiri ya untuk yang intronya sama hukum-hukum tiga hukum Go Giver yang pertama. Ini salah adalah yang pertama adalah hukum nilai. Jadi nilai sejatimu ada tergantung dari seberapa banyak yang kamu beri dibanding dengan yang kamu dapatkan. Jadi yang perlu diingat di sini adalah memberi itu bukan hanya berupa uang, tapi ada banyak hal memberi waktu, kemudian memberi pengalaman, ilmu dan sebagainya. Ada banyak hal memberi. Jadi nggak ada alasan orang untuk tidak bisa memberi. Semua orang bisa memberi semuanya tanpa terkecuali. Karena memberi bukan hanya uang, seperti yang saya katakan tadi, tetapi bisa memberi waktu, bahkan juga bisa memberi doa. Saya rasa semua orang itu bisa melakukannya. Jadi, kita semuanya sudah berkelimpahan. Karena kita bisa memberi. Dan memberi tidak hanya harus berupa uang, namun berbagai macam yang lainnya bisa. Oke. Dan hanya orang berkelimpahan sajalah yang bisa memberi. Ingat ya, hanya orang berkelimpahan yang bisa memberi. Fokus kita adalah memberi. Jangan berpikir untuk memperoleh keuntungan dulu, tetapi masukkan program diri ini sebagai diri Anda terlebih dahulu. Nah, jika Anda berpikir bahwa kalau bagaimana saya memperoleh keuntungan, sedang kalau saya itu memberi terus, saya kembalikan fokusnya untuk memberi. Jangan berharap, karena ketika Anda berharap berarti Anda
fokusnya bukan memberi, tetapi berharap mendapatkan balasan, ya, imbal balik seperti itu. Memberi itu ada di masa kini, sedangkan yang kita dapatkan, imbalan dan sebagainya itu ada di masa depan, bukan masa sekarang. Jadi fokus pada masa kini, yaitu fokus pada memberi. Yang kedua adalah hukum kompensasi, teman-teman. Pendapatan Anda diperoleh dari seberapa banyak dan seberapa baik Anda melayani orang lain. Hukum yang pertama adalah Anda fokus memberi nilai. Yang kedua ini lebih ke arah dampaknya. Jadi semakin banyak orang yang Anda layani dengan pelayanan yang baik, maka dampaknya akan semakin baik pula. Dan itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang Anda miliki. Nah, yang ketiga belum. Yang ketiga mana ini? Yang ketiga. Nah, ini hukum pengaruh. Hukum pengaruh berbunyi, pengaruh Anda ditentukan oleh seberapa besar Anda mementingkan kepentingan orang lain. Jadi ketika kita semakin memberi mendahulukan kepentingan orang lain, maka akan eh, kepentingan kita pun juga akan lebih terpenuhi ya. Berbanyak bantu orang lain dengan tulus. Jadi kalau di luar kita diajarkan win-win solution atau 50-50, kita jangan 50-50, kita bukan 50-50 lagi. Tetapi bisa 70-30 atau 80-20. Ya. Jadi win-win plus mereka kita win, mereka win plus win-win plus kalau saya katakan seperti itu. Oke. Nah, ini kunci sukses Sam Rose sebagai seorang top salesman adalah menjalin hubungan yang baik. Dia bisa membuat jaringan luas dengan terus memberi. Lalu menjadi seorang filantropis. Filantropis itu apa sih? Filantropis itu orang yang sudah kaya raya tetapi dia terus memberi tanpa henti. Karena memberi adalah bagian dari gaya hidup kita. Saya yakin teman-teman semuanya di sini itu orang-orang yang good giver. Kenapa saya bisa tahu begitu? Karena ya teman-teman mau membayar, mau berkorban membayar, mengeluarkan uang. Saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang good giver. Nah, ini nih materi ini lebih mantep lagi, teman-teman, untuk bisa memberi lebih banyak lagi. Oke, eh, ini hukum keempat. Nah, ya. Sebentar ya. Cuma dua hukum aja sih, tinggal dua hukum aja, terus kemudian penutupan aja. Bentar ya. Insya Allah minggu depan kita materi yang eh, tentang meditasi kembali ya, tentunya ke dalam diri lagi. Ya. Nah, au- kok antusias ya? Au- bukan autentik nih. Saya salah nulis ya? Bukan. Autentik bukan antusias. Saya salah ketik deh kayaknya. Iya, saya salah ketik tuh. Maaf teman-teman, yang keempat ini bukan hukum antusias, tapi hukum autentik, orisinil, ya, orisinal, orisinil, orisinil, original, autentik bukan antusias. Ini saya tadi pagi nulisnya, karena tadi kan seharian ya mati pemadaman listrik di sini. Jadi sebelum pemadaman saya kejar target ini. Agak saya salah ketik. Bukan antusias ya teman-teman ya, tapi autentik. Hukum autentik. Autentik itu asli, original. Ya,
Nanti saya perbaiki dulu. Hadiah yang paling berharga atau paling utama dan paling besar yang bisa Anda tawarkan kepada orang lain adalah diri Anda sendiri. Jadi setiap orang itu memiliki keterhubungan sahabatan yang alami. Hanya ada satu kami di dunia ini. Hanya ada satu Bu Erma di dunia ini. Hanya ada satu Bu Cici di dunia ini ya. Bisa kayak gitu. Nah, teman-teman yang lain juga gitu. Semuanya. Teman-teman hanya ada satu. Mungkin ada nama Mami yang lain. Ya, Dokter Mami Wijayanti gitu. Ada di luar sana juga. Tetapi yang kita pasti berbeda gitu. Berbeda entah itu wajahnya, ya berbeda dari sifatnya atau apapun pasti berbeda, gak ada yang sama. Seperti sidik jari ya teman-teman ya. Jadi kita itu punya keautentikannya masing-masing, keasliannya masing-masing. Pencipta kita hanya menciptakan kita yang satu, yang harus kita tunjukkan dalam keterhubungan dengan orang lain. Caranya adalah dengan menjadi diri secara alami, apa adanya. Kalau saya ini ya, saya gaya bahasanya medok. Ya itulah diri saya, karena saya juga orang Jawa, lahir di Jawa, dua orang tua Jawa, besar di Jawa, ya. Jadi ya itu, inilah diri saya medok. Ya udah, saya terima, ya. Bukannya yang sok-sok, sok-sok ngomongnya pakai eh, gaya Betawi misalkan, atau mungkin sok-sok yang lain gitu ya. Udah, memang begini apa adanya saya. Ya, saya oh, suaranya bocor ya. Teman ada suara bocor nggak? Oh, udah. Nah, itulah hukum yang keempat itu hukum autentik, autentik bukan hukum antusias, autentik. Caranya adalah menjadi diri Anda sendiri secara alami, apa adanya. Ya, seperti itu. Kalau saya orang Jawa, saya bahasanya ya begini loh. Saya itu orangnya medok kalau ngomong. Ya, mohon maaf kalau teman-teman kurang nyaman. Saya ngomongnya memang ini keautentikan saya, keaslian saya. Ketika saya nge-zoom pun juga nggak saya buat-buat ya, teman-teman ya apa adanya begini. Saya salah ya, saya ngomong salah. Saya akui saya salah. Gitu ya. Saya ini mungkin jadwalnya ya nggak tepat ya. Saya akui itulah kekurangan dan kelebihan diri saya. Ya, kita semua itu memiliki plus dan minus. Artinya kita memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadikan diri Anda seotentik mungkin, seasli mungkin, senatural mungkin. Karena banyak ya orang di luar sana ingin menjadi karakter orang, orang lain sehingga dia tidak menjadi dirinya sendiri. Jika orang lain yang menempel malah dicurigai dan berasa tidak nyaman. Ya, tidak ada skill manipulatif. Jika saya tidak suka menampilkan wajah, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Saya pun juga gitu ya, teman-teman ya. Saya tipe orang yang udah teman-teman tuh nyamanin aja diri Anda gitu, nggak. Saya bukan tipe orang yang, oh, kalau Zoom itu harus menampilkan wajah, bukan seperti itu. Teman-teman lakukan senyaman teman-teman. Saya lebih senang seperti itu. Itu tipenya saya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri bukan tipe orang yang suka menampilkan wajah sebenarnya. Kalau boleh saya juga ikutan plus. Ya, saya introvert, saya nggak begitu suka menampilkan wajah. Jadi ya sudah, nggak usah dipaksakan gitu. Bahkan untuk bisa ngomong kayak gini aja, ya baru sekitar setahunan ini aja ya. Sebelumnya saya nggak berani ngomong depan umum dan sebagainya. Ya, ya itulah tampilkan seotentik apa Anda, apa adanya diri Anda. Seotentik apa adanya diri Anda. Ya. Nah, ini sih kita kan
kan cerita tentang Pindar dan Joe ya, pemeran utamanya Joe dan Pindar. Jadi Pindar ini kayak rich dad-nya kalau di ini siapa? Rich Dad Pure Dad-nya siapa namanya? Teman-teman saya lupa. Robert ya Robert Kiyosaki ya. Saya lihat buku saya. Jadi Robert Kiyosaki kayak istilahnya itu kayak gitu. Ya. Debra adalah seorang broker agen properti komersial. Kalau agen properti komersial itu kayak semacam agen dia itu yang menawarkan agen-agen seperti kayak ruko, ya kayak tempat-tempat usaha gitu. Ya, ada orang yang mencari tempat-tempat usaha, dia itu sebagai broker agen propertinya. Si Debra Fred Davenport ini. Debra Davenport. Nah, selama pertemuan dengan Debra, Debra bercerita bahwa pada Joe bahwa dia itu sebenarnya bukan orang yang memiliki percaya diri sejak dia ditinggal suaminya. Nah, di buku nggak diceritain nih suaminya ditinggal meninggal atau suaminya meninggalkan dia nggak tahu. Pokoknya sejak dia ditinggal sama suaminya, dia jadi orang yang tidak percaya diri. Dia tidak mampu mendapatkan pekerjaan meskipun sudah banyak belajar hingga ia menjadi dirinya sendiri untuk pertama kalinya dan terkoneksi dengan dirinya secara utuh. Jadi kejadiannya kayak gini. Dia itu udah usaha di bidang agen properti ya teman-teman ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kayak gitu kan, misal nih si A, si A ini sukses. Nah, yang diberikan materinya adalah materi ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, kemudian apa yang terakhir? Modifikasi ya teman-teman ya. Amati, tiru, ya seperti itulah. Dan ini tuh kalau modifikasi kalau nggak salah ya ATM. Nah, nah kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini di perusahaannya si Debra itu 100% nggak boleh nggak boleh menampilkan orisinal kita. Jadi kalau misalkan nih saya satu perusahaan dengan Bu Tuti nih, contoh ya, satu-satu Bu Tuti ini orangnya eh, di agen properti, beliau itu hebat, penjualannya keren, 100 ruko per bulan misalkan kayak gitu ya. Nah, saya sebagai teman satu kantor dengan Bu Tuti itu benar-benar saya disuruh ATM plek ketiplek dengan yang dilakukan oleh Bu Tuti. Misalnya, ya, plek ketiplek. Jadi kayak gaya bicaranya, bagaimana, terus kemudian cara jalannya, terus kemudian bagaimana ketika menghadapi klien-klien, cara bicaranya, apa yang dibicara, semuanya itu disuruh plek ketiplek mencontoh si Bu Tuti. Misalkan kayak gitu. Nah, ini terjadi pada diri Debra. Debra pun seperti itu. Dia udah mencontoh orang lain persis, tapi malah nggak laku-laku. Ya, bahkan dia hampir putus asa, dia katakan seperti itu. Dia hampir putus asa. Nah, ini ya. Perusahaan Debra menerapkan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi memang persis banget apa yang dicontohkan tadi kayak gaya bicaranya, terus kemudian gaya berbusananya gitu. Mencontoh orang yang sudah sukses di kantor tersebut. Itu persis teman-teman maksudnya. Jadi dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Kayak saya ya, saya orangnya medok kalau bahasa Jawanya itu ngomongnya medok gitu. Kalau saya disuruh seperti teman-teman yang lain, mungkin yang di luar pulau, ya, gaya bahasanya kayak mungkin gaya bahasa Bali gitu, itu otomatis kan saya kesulitan. Nah, ketika kesulitan itu malah kayak kaku gitu loh, nggak jadi diri saya sendiri. Nah, ini misalkan kayak gini nih, kisah A ya, yang ditiru rekan kerjanya. Misalkan nih, si A ini sukses di sebuah perusahaan marketing.
Kemudian ada temennya ada B, C, D, E, F, dan sebagainya di perusahaan XXX. Nah, perusahaan itu membuat kebijakan yang sama persis. Jadi orang-orang yang belum berhasil itu harus meniru plek ketiplek dengan si A. Paham ya sampai sini ya teman-teman. Jadi ketika menjadi orang lain, orang jadi tidak menyukai Debra. Karena dia tidak menjadi dirinya sendiri. Justru momen suksesnya adalah jadilah autentik atau menjadi diri Anda sendiri. Karena sukses 90% itu skill people, people skill, kebalik ya, people skill, dan 10% itu adalah teknis. Apa itu people skill? People skill adalah memahami orang lain. Jadilah pendengar yang baik. Kemudian Joe menemui Gus, teman sekantornya yang sudah sukses. Ternyata Gus ini juga mempraktekkan ilmu kelima hukum Bogifor tersebut. Apakah kamu tahu apa itu people skill? People skill adalah jadilah dirimu sendiri. Boleh meniru orang lain, tapi tidak boleh 100%. Harus menjadi dirinya sendiri. Setiap orang pasti menjalin hubungan dengan orang lain. Dan hadiah terbaik adalah menjadi diri sendiri tanpa dibuat-buat. Atau seasli, seotentik mungkin menjadi diri kita. Ini hukum yang keempat ya, teman-teman ya. Jadilah orisinil apa adanya diri Anda. Seotentik mungkin. Nah, kelima, ini adalah pelengkap dari hukum-hukum empat hukum sebelumnya. Hukum kemampuan menerima. Teman-teman, kita sering mengenal bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Padahal teman-teman, untuk bisa memberi secara efektif, Anda harus mau menerima. Anda tidak bisa memberi jika Anda tidak mau menerima. Karena hal ini akan mengganggu aliran atau flow rezeki Anda. Contohnya nih, Anda bisa nggak tarik nafas, menghembuskan nafas saja? Pasti nggak bisa. Adanya Anda menghembuskan nafas itu karena Anda menarik nafas. Paham ya? Jika keempat hukum sebelumnya diajari memberi, maka sekarang waktunya menerima. Jadi ini sebagai pelengkap, teman-teman. Oke. Jika kondisi Anda banyak menerima, memberilah. Dan jika kondisi Anda banyak memberi, maka menerimalah. Biasanya hukum kelima ini agak sulit dilakukan ya teman-teman ya. Karena kita didogma bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini pun tidak salah sebenarnya, tetapi pada kondisi tertentu ya. Anda tidak bisa menerima terus dan Anda juga tidak bisa memberi terus. Jika terjadi ketidakseimbangan, bukalah keseimbangan, karena jika Anda menutup rapat, artinya Anda sudah menghentikan aliran energi, dan ini melawan hukum alam. Jadi menerima terus itu nggak baik. Tetapi memberi terus pun juga tidak baik. Loh, kok ini ini memberi ya, memberi ini memberi ya. Jadi harus seimbang, di-balance antara memberi dan menerima. Harus seimbang. Ini yang ke gimana ya? Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jika ada orang berbagi rezeki, ya terimalah, jangan menutup diri. Ya, seperti itu. Saya sendiri pun juga ya, teman-teman ya. Berikan rekening saya ke teman-teman. Sebab apa? Saya terbuka untuk menerima. Saya membuka kesempatan orang lain untuk berterima kasih. Ada loh. Termasuk
ibu saya sendiri itu ya. Ibu saya itu kalau menerima dari orang lain itu benar-benar beliau itu kayak nggak mau itu sampai saya kasihan gitu sama orang yang memberi. Jadi beliau biasanya memberi ya, ibu saya itu biasanya memberi kayak tumpangan gitu sama orang yang numpang itu di dikasih gitu. Nggak benar-benar ditolak sampai. Padahal sebenarnya ya teman-teman ya, rezeki itu karena mungkin mindsetnya itu udah ini ngerepotin orang gitu. Padahal rezeki itu konsepnya bukan pada saat kita menerima aja. Ya selama ini kita kan kebanyakan kita taunya bahwa rezeki itu ketika kita mendapat, ketika kita menerima uang, menerima makanan dan sebagainya. Padahal konsep sebenarnya kita ketika kita bisa memberi itu justru rezeki yang lebih besar lagi. Justru itu lebih besar lagi rezekinya. Jadi kayak ibu saya sendiri pun juga gitu ada, nggak usah, jangan kayak ngerepotin aja gitu. Padahal sebenarnya orang itu pengen berbuat baik sama kita. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini hukum kelima ini tetap terbukalah teman-teman untuk menerima. Teman-teman sudah berbuat baik ya, maka terbukalah untuk menerima kebaikan dari orang lain. Karena ketika Anda menutup rapat pintu ini, maka sesungguhnya Anda itu sudah menghentikan aliran. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Bisa nggak Anda itu menghembuskan nafas terus? Nggak usah, nggak usah ambil nafas. Jadi panjang hari kayak gitu aja. Nggak usah lama-lama lah, 1 menit aja. Itu aja udah nggak bisa gitu loh. Jadi kita itu adanya kita bisa buang nafas, karena kita bisa menghembuskan nafas, menarik nafas. Kemudian bisa ambil. Jadi mindset yang mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin seperti ibu saya ya, memang contoh nyata di depan saya, beliau tuh sulit banget menerima gitu. Ya, saya sendiri pun juga gitu ya. Kalau memberi sesuatu pun juga beliau itu nggak serta-merta langsung menerima. Karena memang prinsip beliau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi itu juga menyesuaikan kondisi aja lah ya teman-teman ya. Saya pernah baca buku di sebuah buku judulnya kalau nggak salah itu Kekuatan Penerimaan. Jadi si penulis ini dia itu suka bekerja sosial. Tetapi beliau itu nggak mau menerima apapun bantuan orang lain karena beliau pikir bahwa ketika menerima bantuan itu artinya adalah merepotkan orang lain. Ya. Nah, suatu hari Allah paksakan dia jadi rumahnya itu banjir. Banjir yang akhirnya dia terpaksa mengungsi. Nah, di tempat pengungsian itu baru sadar bahwa sebenarnya yang terjadi sekarang ini karena dia itu dipaksa oleh semesta untuk menerima. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya, teman-teman ya. Pastikan terbuka untuk tetap menerima. Ya. Oh ya, ini tadi ada cerita ini ya tentang Joe ya, teman-teman ya. Ini ada Joe yang teman-teman yang kemarin ingat nggak kalau ada bro apa sih Joe itu praktek ya pas pada saat hukum nilai dihukum nilai jadi kemudian beliau kembali ke kantor terus ada kliennya nelpon kliennya itu membatalkan kerjasama dengan si Joe. Beliau bilang bahwa ingin bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang sampai ke luar negeri gitu. Akhirnya sama si Joe itu diberitahu, ini loh ada perusahaan A ya direkomendasikan ke kliennya tadi. Ya memang dia nggak dapat apa-apa, ya nggak dapat yang
nggak dapat apa-apa si Joe ini, tapi dia ingat untuk memberi. Ya, nah akhirnya di akhir cerita Joe ini mendapat keajaiban. Jadi temen yang perusahaan rival tadi yang direkomendasikan sama Joe itu nelpon mengajak kerjasama Joe untuk membuka restoran. Jadi peluang itu bisa datang dari mana aja ya, bahkan dari kompetitor sekalipun atau pesaing. Yang keempat, penutupan. Ya, tuh kok begini ya? Satunya angkanya di sini, ini di sini, di sini. Wow, berantakan. Oke, ini penutup ya teman-teman ya. Jadi memang cuma sebentar aja. Bismillah. Penutupnya ini dalam menjalankan itu ada hukum kesuksesan tertinggi dalam menjalankan 5 hukum yang kita bahas dari kemarin itu, teman-teman harus memiliki effort atau usaha. Bukan berarti ketika Anda disuruh untuk memberi itu terus kemudian memberi gila-gilaan. Semuanya diberikan. Bahkan kalau misalkan Anda punya toko, ada karyawan yang mencuri, Anda biarkan. Bukan seperti itu ya, teman-teman ya. Bukan seperti itu. No, 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 no. Seperti itu ya. Jadi Anda harus juga bersikap tegas. Anda juga harus belajar teknik marketing lainnya. Bukan menelan mentah-mentah ilmu ini. Bukan ngawur-ngawuran. Memberi tanpa aturan yang harus, yang ya aturan yang tetap harus ada pada peraturan. Jadi itu memberi itu ya tetap memberi. Tetapi ketika dalam hal memberi kita juga harus ada peraturannya, teman-teman. Ya, yaitu tadi. Kalau terlalu banyak memberi ya kita harus menerima. Terlalu banyak menerima ya kita harus memberi. Sebenarnya rezeki itu cuma aliran. Aliran energi, teman-teman. Pertukaran energi aja sebenarnya. Yang kedua adalah kesabaran. Fokusnya memberi, bukan untuk menerima. Fokus itu hanya ada satu. Jika ada dua, berarti bukan fokus. Fokus lihat titik. Terus ada dua titiknya di kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Berarti itu kan bukan fokus. Ya, fokus itu hanya ada satu. Fokus kita tuh memberi. Eh, yang kedua ya tadi sudah saya sebutkan, fokus menerima, memberi itu adalah masa sekarang. Kita bisa memberi sekarang, ya. Tetapi ma- menerima itu adalah masa depan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Bisa jadi 5 menit lagi, 1 menit lagi, atau mungkin 10 tahun lagi kita nggak tahu. Ya, tidak ada yang bisa memprediksi. Oke, lanjut. Yang ketiga, keuntungan dan penerimaan. Ketika Anda fokus memberi, bukan berarti melupakan penerima. Jika Anda pemilik toko, bagaimana Anda akan membayar pegawai Anda? Misalkan Anda ini pemilik toko ya, dia berbagi, memberi. Tetapi di satu sisi dia lupa pada pegawainya. Ini juga nggak boleh ya. Seperti itu adanya. Lanjut. Nah ini apa sih tujuan teman-teman? Kalau misalkan punya usaha itu apa? Nyari uang. Hmm? Namun bukan itu. Bukan berarti Anda itu ketika banyak memberi, terus kemudian tidak boleh menerima. Bukan seperti itu. Ya, walaupun tujuan utamanya melayani banyak orang, namun alasan utama kita berbisnis adalah supaya memberi nilai lebih, melayani banyak orang, menghasilkan uang,
bukan berarti anti uang. Harus seimbang antara memberi dan menerima. Yang kelima, hukum nilai. Nilai ya, pesannya ya. Memberi bukan hanya sekedar uang. Uang, uang, uang. Tapi Anda bisa memberi dalam bentuk hal lain seperti tenaga, waktu, ilmu, pengalaman, doa, dan lain-lain. Karena itu tidak ada alasan apapun, tidak ada alasan apapun untuk tidak bisa memberi. Karena memberi bisa dari berbagai hal. Misalkan memberi waktu Anda, memberi tenaga Anda, nggak harus selalu uang. Ya, ya. Oke, lanjut. Pesannya terakhir. Pemberi bukanlah pekerja sosial. Nah, ini contohnya ini Hotman Paris. Dia itu seminggu sekali membuat sebuah kayak apa ya komunitas namanya Kopi Joni. Kopi Joni ini memfasilitasi orang-orang yang tidak mampu. Gitu. Ya, jadi kalau Hotman Paris itu Senin sampai Sabtu dia kerja secara profesional di kantornya. Hari Minggu dia juga tetap melakukan ya seperti itu. Minggu untuk orang yang tidak mampu. Taruhlah sejenak pikiran Anda, perhatian Anda. Jangan berlebihan. Ingat, jika Anda jadi Hotman Paris, belum tentu Anda mau bekerja seperti dia. Ya, jadi kalau misalkan Pak Hotman nih, eh, ya Senin sampai Sabtu dia di kantornya, Minggu aja dia buka ini untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi intinya adalah mendahulukan orang lain dan menaruh ego sementara. Itu tadi ya teman-teman ya. Yes. Berakhir lima hukum alam, iya, lima hukum alam giver serta penutupannya. Dari sini teman-teman sudah paham mengenai hukum-hukum giver. Jika tidak bisa ditanyakan. Masih setengah sembilan. Tapi saya kok sekarang itu kalau habis isak gitu kok ngantukan ya teman-teman ya. Sekarang itu gitu. Ada yang mau disaringkan teman-teman mengenai good giver? Ada yang punya pengalaman silahkan sharingkan. Selamat malam Ini Bu Yanti. malam Pak Ini loh, Bayan. saya kan punya om sama tante Bu Yanti Iya. ya. Kondisinya memang sih kurang bagus mereka, kekurangan lah Mm-mm. gitu. Mm-mm. Secara Saya keuangan ya Pak ya. ya secara keuangan kekurangan di sini dia. Ah. Suatu saat saya pernah ke rumahnya bawakan sedikit sembako, sedikit uang juga gitu. Mm-mm. Nah, eh, seminggu kemudian beliaunya datang ke rumah saya. Dianya kan gini kerja petani penggarap. Mungkin ada sayur di kebunnya, saya dibawakan sayur gitu. Mm-mm. Ya sayur yang murah-murah lah Bu Yanti. Hmm. Iya. Nah saya pikir oh ini harus harus saya terima ini gitu. Mm. Sebab kalau saya terima ini justru malah dia merasa bahagia, merasa senang. Betul. Justru dia akan merasa terluka kalau tidak kita tidak menerimanya Bu Yanti ya. Mm-mm. Betul. Mungkin di sini contohnya Bu Yanti. Iya. Ya, ya itu Betul aja Pak Bu Wayan. Yanti. Heeh, betul. Jadi ketika orang memberi itu terkadang kan kita banyak kan orang tuh berpikir bahwa ah ini jadinya ngerepotin nih. Misalkan kayak om tantenya Pak Wayan tadi ya mungkin kondisi ekonominya di bawah Pak Wayan nih. Misalkan nih. Kalau misalkan kita Pak Wayan menolak bisa jadi mereka malah tersinggung Pak. Ya, Ya bisa itulah jadi. Bu Yanti. Ya. Ini
dikasih sayur murah ini nggak mau gitu. Ya kamu tuh gimana ya? Kita kayak gitulah ya. Dan jadi Hmm. nggak selalu bahwa ketika orang memberi ke kita, terus kemudian mereka jadi bangkrut atau rugi itu nggak seperti itu. Jadi itu udah benar Pak Wayan. Jadi mengalir ya, alirannya itu mengalir, nggak tidak menyumbat aliran. Gitu. Ya, betul. Ada lagi yang mau sharingkan Pak Wayan atau teman-teman yang lain, silakan. Sementara itu aja dulu Bu Yanti. Oke, terima kasih sharingnya Pak Wayan. Sama-sama. Suaranya masih serak-serak ini. Ya. Gantian ya, nanti insya Allah saya hari Kamis yang perjalanan ya teman-teman. Sampai rumah itu hari Minggu. Jadi mungkin Zoom-nya minggu depan, insya Allah hari Senin Selasa lagi ya teman-teman ya. Insya Allah. Minggu pagi, walaupun minggu saya nyampainya di rumah ini mungkin sekitar subuh ya, minggu subuh. Itu. Saya udah janji sama ada yang di kelas, mami kelas ya, yang lain yang saya bikin sukarela itu setengah 9 pagi, wis bismillah aja gitu. Oke. Ya, seperti itu. Saya dulu orangnya juga gitu ya, teman-teman. Saya sebelum ini juga nggak ngerti dulu karena memang dari orang tua ajaran itu lebih baik kita itu memberi, bukan menerima. Gitu. Menjadi seorang pemberi aja gitu. Kalau ada orang datang ke rumah ngasih beras, ngasih apa gitu, mesti dilarang sama ibu gitu. Saya pun juga sempat kayak gimana ya. Saya sendiri justru kan kita itu tantangannya orang terdekat ya. Saya sendiri justru mengedukasi orang terdekat itu yang malah nggak mudah gitu loh. Ya itu tantangan buat saya sendiri. Ya, jadi sampai sekarang pun juga ada orang mau ngasih ini itu ke orang tua, terutama ibu sih. Kalau saya diem-diem saya terima aja. Kalau orangnya pas nggak di rumah itu diem-diem saya terima. Karena saya tahu ilmunya ini ya ternyata. Dan saya juga kita ya teman-teman, saya yakin kok teman-teman semuanya yang hadir di sini Zoom ini malam ini, teman-teman itu adalah orang-orang yang suka memberi. Itu udah kelihatan teman-teman. Dari teman-teman mau membayar ya membayar kelas ini udah kelihatan. Ini mereka teman-teman semuanya ini orang yang suka memberi. Semuanya, baik yang hadir sekarang maupun yang ikut rekaman. Mereka mau kehilangan uang. Mereka mau memberi. Jadi saya sendiri pun punya mindset gini ya teman-teman. Bagi saya dulu ketika kita mendapatkan sesuatu, kita menerima sesuatu, itu adalah rezeki dulu, ya dulu. Tetapi sekarang dulu ya pada saat saya kekurangan nih, nah anggapnya seperti itu, masih dalam masa kekurangan. Kalau saya mendapatkan sesuatu, itu artinya adalah rezeki. Ketika saya kehilangan sesuatu, itu bukan rezeki. Ya, maksudnya kalau misalkan saya memberi ke orang sedekah atau apa gitu. Dulu, karena saya dulu tuh pelit banget loh teman-teman. Saya katakan apa adanya ya. Apa adanya. Ya, saya dulu tuh pelit banget teman-teman. Pelit banget sampai akhirnya kan banyak belajar akhirnya. Dan itu berbeda gitu. Jadi dari dulu saya yang pelit, saya membawa menerima itu apa ketika ada rezeki datang itu adalah rezeki. Tetapi sekarang pikiran saya, mindset saya itu kebalik, teman-teman. Kebalik. Justru rezeki itu adalah ketika saya nemu orang di jalan, ada orang yang mendorong motornya itu. Kenapa Pak motornya kehabisan bensin Bu? Ya Allah, itu bisa nolong dia, itu adalah rezeki bagi saya. Itu rezeki. Semua alhamdulillah bisa nolong orang nih. Itu kalau dulu boro-boro saya menghindar. Nah, itu pun ya dan ini sangat berpengaruh terhadap rezeki saya. Paham ya maksud saya ya teman-teman ya. Jadi dulu saya ulang, menurut saya mindset saya ketika mendapat itu adalah rezeki. Oke. Ketika saya memberikan bantuan
ya atau apapun gitu, bisa uang, waktu dan sebagainya, maka itu adalah bukan rezeki. Itu saya kehilangan. Oke, ini mindset saya dulu. Akhirnya saya memiliki kekurangan di bidang ekonomi. Begitu saya banyak melakukan eksperimen, percobaan, ya, mindset saya berubah. Rezeki yang besar itu bukan pada saat kita menerima. Oke, kita menerima, kita mendapat, itu emang rezeki. Tetapi yang lebih besar lagi itu adalah ketika kita bisa memberi ke orang lain. Itu mindset saya sekarang. Jadi ketemu orang di jalan, ya ada yang dorong motor beberapa hari yang lalu gitu. Kenapa Pak? Itu kehabisan bensin. Oh, bisa nolong belikan bensin, datang ke beliau. Itu bagi saya itu rezeki gitu loh. Artinya ketika kita bisa memberikan, berarti kita itu lebih banyak daripada orang tersebut kan. Kita memiliki lebih banyak. Nah, dan itu berubah banget, masalah ekonominya tuh saya berubah banget ya. Dan saya selama ini pengalaman ya teman-teman mengenai bookkeeper yang mengenai memberi. Teman-teman ada pengalaman silahkan sharingkan. Yuk, saya yakin kok semuanya ini pasti ada pengalaman memberi. 2023, 2024 ini memang saya menyengaja membuat eksperimen. Saya sering nolkan rekening saya, uang saya sering saya buang-buang gitu. Maksudnya buang itu ya memberikan manfaat ke orang lain. Saya cuma ingin tahu, ketika saya berada di titik terendah ekonomi gitu, apa sih yang terjadi dengan diri saya? Apa sih yang akan Tuhan lakukan terhadap saya? Seberapa saya kekurangan itu? Ternyata nggak pernah sama sekali kekurangan, teman-teman. Sama sekali nggak pernah ada kekurangan. Yang ada cukup, ya. Tapi kekurangan nggak pernah sama sekali. Maksudnya itu sampai saya nggak makan berapa hari gitu. Nggak pernah sama sekali. Justru ketika saya mengeluarkan, saya bahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya itu entah bagaimana caranya saya bahagia, rezeki itu ada aja. Kemarin pun juga gitu. Saya nekat nih, saya bikin eksperimen. Minggu ini mau mau pergi ya, sengaja. Terus kemudian pasti butuh uang saku. Tapi jangan ditiru ya, teman-teman ya. Artinya jangan ditiru karena memang saya kan nyemplung di dunia finansial kan. Saya ingin bantu teman-teman di dunia finansial gitu. Jadi saya itu harus nyemplung, harus memasukkan diri saya. Gimana sih mengkondisikan ketika saya benar-benar berada di titik nol, sedangkan besok saya butuh. Gimana nih? Nah, kayak gitu. Saya kan harus nyemplung, bukan cuma sekedar ngomong aja. Ya kan, kalau misalkan saya membawa teman-teman tuh, ayo teman-teman kita ke Jakarta, ayo ke Jakarta. Tapi saya cuma ngomong, misalkan nih, Pak Nyoman nih, Pak Nyoman kalau ke Jakarta itu ke sana loh Pak, ke sana nanti lampu merah itu belok kanan, gini-gini. Tapi saya nggak ikut. Apakah kira-kira Pak Nyoman bisa nyampe nggak? Oke, bisa nyampe mungkinnya. Tetapi akan berbeda ketika saya sudah pernah melewati jalan itu. Jadi menarik sekali bagi saya selama setahun lebih saya melakukan eksperimen, saya nolkan, benar-benar nol, itu nggak pernah ada kata kekurangan dalam diri saya. Jadi saya itu nggak pernah menemukan titik di mana saya kekurangan, itu nggak pernah sama sekali. Makanya saya itu malah justru bingung ya, teman-teman. Saya sekarang bingung, bingung terhadap ini, mohon maaf ya, karena sekarang kan mindset saya udah berubah ya. Bingung orang-orang yang sampai beliau itu kekurangan, kayak kekurangan makan, bayar SPP, itu kan sebenarnya semua udah ada di bawah sadar. Kayak makan, bayar listrik, bayar air, itu sudah ada di bawah sadar. Kok bisa kekurangan itu gimana ya? Itu yang justru saya malah nggak menemukan sampai hari ini. Saya sudah berusaha berulang kali ini uang listrik, uang air udah buang, buang, buang.
Saya nolkan, tapi selalu ada. Rezeki tak terduga itu selalu ada. Saya sampai nggak ngerti gitu loh, sampai kayak gitu. Nah ini saya masih menggali ya, menggali. Mungkin kalau teman-teman di sini sekarang udah tercerahkan gitu, sudah paham banyak ilmu bahwa sebenarnya tentang memberi gitu. Bedakan dengan yang di luar sana. Yang di luar sana yang mereka belum tahu, saya ingin membantu mereka. Saya ingin membantu mereka ketika butuh banget duit itu. Itu gimana sih cara memunculkannya? Itu saya korbankan diri saya. Tapi saya belum menemukan titik yang sampai ekstrim, sampai bayangan saya besok butuh banget duit, misalkan ditagih hutang nih misalkan. Butuh banget duit, terus kemudian yang menghutangi itu datang ke rumah, terus nyeret sampai ke di penjara atau gimana, saya nggak pernah sampai se ekstrim itu gitu. Jadi itu cuma kayak ada di pikiran aja. Oke. Ya, seperti itu sih saya selama ini. Nggak tahu ya teman-teman yang lain tuh gimana. Saya pengen banget nih sebenarnya bantu teman-teman di bidang finansialnya. Saya berusaha nyemplung juga menceburkan diri saya sampai saya nolkan diri saya berulang kali, bahkan mungkin itu puluhan kali. Tetapi memang kalau saya mendapati diri saya, alhamdulillah nggak pernah nemu di mana titik itu benar-benar Allah itu membiarkan saya sendiri kelaparan dan sebagainya itu nggak pernah gitu. Makanya saya juga gimana ya bantuinnya ya mereka gitu. Oke. Baik teman-teman, ini adalah 5 hukum go giver ya. Silahkan teman-teman kalau mau sharingkan, ada pertanyaan silahkan mengenai 5, apakah sudah jelas atau belas, atau ini saya yang dongeng sendirian. Udah pada tidur belum? Ya, pastikan ya, memberi itu memberi juga memberi dengan bijaksana, bukan cuma memberi, 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 memberi dengan ngawur, sampai ya, jadi teman-teman kembalikan ke diri teman-teman, apa yang saya lakukan sampai saya nolkan diri saya itu, teman-teman boleh ikuti, boleh tidak. Karena kita itu masing-masing, kita adalah individu yang unik. Kita itu unik. Teman-teman nggak harus menyontoh seperti saya, enggak, saya nggak harus contoh seperti itu. Saya punya banyak kekurangan. Jadi tetap lakukan senyaman teman-teman. Saya nggak bisa pun kalau sampai nol, sampai nggak apa-apa, itu normal, wajar. Ya, di tabungan saya harus ada 10 juta minimal. Misalnya, ya udah nggak apa-apa, silahkan teman-teman lakukan itu. Karena kalau saya kan memang istilahnya itu saya guide ya. Istilahnya itu saya guide. Jadi saya harus menceburkan diri saya untuk bisa memberikan solusi ke teman-teman. Ya, saya kan guide. Jadi jangan lakukan seperti itu. Lakukan senyaman teman-teman. Ya, oke. Mana? Ini nih ya, 5 hukum Gogiver ini kita melakukan dengan benar. Saya meyakini pasti benar-benar nih. Ya, jadi kalau saya dulu itu bangun tidur 1 tahun itu sebenarnya kelebihan apa namanya? Keberlimpahan itu pun memiliki kekurangan, teman-teman. Keberlimpahan itu memiliki kekurangan, saya katakan seperti itu. Dulu pada saat saya masih dalam kondisi ekonomi yang ada di bawah gitu, rajin puasa, gitu. Ibadah juga bagus. Sekarang itu jadi puasa itu agak sulit banget. Itu saya akui, teman-teman. Makanya itu ya, kita tetap bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan ke kita. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau di-sharingkan? Silahkan dong sharing pengalaman mengenai go giver, mengenai memberi. Boleh. Ini pada tidur semua ya? Saya kok ngomong sendiri nih. Nah, Oke, Silvianti teman-teman. belum tidur.
Saya oke oke Pak Wayan. Saya pikir saya masih sendiri ini Pak Wayan. Oke, ya kita akhiri ya teman-teman ya. Silahkan diulang kembali materi malam ini kemarin diulang-ulang-ulang-ulang dipahami. Ini benar-benar kalau Anda berada dalam satu pola ya, pola yang rumit, pola yang ruwet, pola yang kayaknya itu kondisi seperti itu aja mungkin teman-teman yang nyemplung punya utang utangnya kok nggak lunas-lunas atau pengen lunas deh. Ini loh pakai good giver ini teman-teman pakai ilmunya ini bagaimana keluar dari pola tersebut jeratan pola tersebut pakai ini menurut saya sih efektif ini untuk saya nggak tahu kalau ke teman-teman kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu jadi cobalah eh baik, Pak yang udah nggak ada pertanyaan ya. Kemarin udah disimak belum Pak yang goalkeepernya yang 1 sampai 3? Yang kemarin sudah Wiyanti lumayan keren itu. Oh ya oke oke. Ya, Baik, ya kalau gitu. Baik teman-teman kita akhiri ya. Zoom kita malam hari ini ya. Insya Allah kita ketemu di hari Senin dan Selasa lagi minggu depan Insya Allah. Karena hari Minggu saya baru nyampe pagi. Oke. Dan Insya Allah materinya itu minggu depan kita kembali ke dalam. Kembali ke dalam. Jadi saya berikan materi keluar, ke dalam. Kalau ini kan keluar banyak actionnya di luar ya. Ke dalam lagi. Dalam mengenai meditasi. Insya Allah seperti itu. Keren. Minggu depan itu lebih banyak ke arah perenungan. Merenung, merenung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. 2024 mau berakhir. Yuk kita bikin resolusi baru di tahun 2025. Penghasilan berapa yang ingin teman-teman dapatkan. Kemudian pekerjaan apa yang mungkin teman-teman inginkan. Atau kehidupan kesehatan seperti apa yang teman-teman impikan. Yuk kita bikin goal yuk di akhir tahun ini. Kita sama-sama bikin goal dan kita jalani. Alhamdulillah saya di tahun 2023, 2024 ini bisa dikatakan sekitar 70-80% goal saya berhasil. Ya, teman-teman, seperti itu. Terutama di bidang ilmu, karena saya suka belajar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Allah. Alhamdulillah. Allah. Allah. Allah.
Oh, Alhamdulillah. Birofil alamin. Ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik, bertambah baik, dan bertambah baik. Hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu, ya Allah. Amin. Amin. Baik teman-teman, saya akhiri Zoom kita malam hari ini. Ada kurang lebihnya ketika saya menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Dan saya pun juga sedang memperbaiki diri terus-menerus untuk menjadi lebih baik lagi, memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Erma. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.